Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Iman, tempat di mana kisah para nabi hidup kembali, bukan sekedar untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Kembali lagi bersama saya Pati. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang nabi yang hidup di bawah bayang-bayang kebesaran ayah dan kakeknya, seorang anak soleh dari keluarga para nabi, putra dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, dan ayah dari Nabi Yusuf. Dialah Nabi Yakub alaihissalam. Namun, jangan kira hidupnya mudah karena nasabnya. Sebaliknya, beliau harus menghadapi ujian berat yang datang bukan dari musuh luar, tapi dari anak-anaknya sendiri. Mari kita telusuri kisah luar biasa ini tentang ayah yang sabar, pendidik sejati, dan pewaris iman di tengah luka yang dalam. Nabi Yakub alaihissalam lahir dalam keluarga yang penuh cahaya kenabian. Ayahnya adalah Nabi Ishak, seorang nabi yang lemah lembut, sabar, dan sangat taat kepada Allah. Sedangkan kakeknya, Nabi Ibrahim, adalah bapak para nabi, Khalilullah, kekasih Allah yang membangun fondasi tauhid dunia. Sejak kecil, Yakub tumbuh dalam didikan yang bukan hanya penuh kasih sayang, tapi juga disiplin spiritual yang luar biasa. Ia diajarkan tentang tauhid, kejujuran, dan pentingnya menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Namun, yang paling berharga adalah warisan batin, iman yang hidup, dan cinta kepada Allah yang tak tergoyahkan. Yakub memiliki saudara kembar bernama Esau atau Ishu. Namun, Allah memilih Yakub sebagai penerus risalah. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, tenang, dan penuh kasih sayang. Dalam Al-Quran, Allah menyebutnya sebagai sosok yang mendapatkan petunjuk dan keistimewaan. Dan kami anugerahkan dia, Ibrahim, dengan Ishak dan Yakub, masing-masing kami beri petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Suatu hari, Yakub muda harus meninggalkan rumah. Dalam salah satu riwayat, konflik dengan saudaranya Esau membuat ibunya, Ribkah, istri Nabi Ishak, menyuruhnya pergi ke negeri pamannya, Laban, di wilayah Padan Aram, yang sekarang bagian dari Suriah. Perjalanan itu bukan sekedar pelarian, melainkan awal dari takdir besar. Di sana, Yakub bertemu dengan Rahel, wanita solehah dan lembut hati yang kemudian menjadi istri tercintanya. Namun, takdir membuat kisah cintanya tak sederhana. Ia harus bekerja keras selama bertahun-tahun, bahkan mengalami tipu daya, hingga akhirnya menikahi dua wanita, Rahel dan Lea. Keduanya anak paman Laban. Dari mereka, lahirlah 12 anak laki-laki yang kelak menjadi kepala suku Bani Israel dan menjadi cikal bakal umat besar. Tapi di antara 12 itu, ada satu anak yang paling dicintai Yakub, yaitu Yusuf, anak dari Rahel. Cinta itu suci, tapi menjadi awal dari ujian panjang yang menguras air mata seorang nabi. Suatu hari, Yusuf kecil datang kepada Yakub dengan mimpi yang luar biasa. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 4. Yakub tersentak. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah pertanda kenabian, bahwa anak yang satu ini memiliki takdir besar. Maka ia berkata, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar terhadapmu." Quran Surat Yusuf ayat 5. Namun yang ditakutkan itu pun terjadi. Saudara-saudara Yusuf diliputi rasa iri dan cemburu menyusun rencana. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur dan berpura-pura bahwa Yusuf diterkam serigala. Mereka datang membawa baju berlumuran darah palsu dan menatap wajah ayahnya sambil berbohong. Bayangkan, hati seorang ayah, hatinya hancur. Tapi ia tak langsung menuduh. Ia hanya berkata, "Sebenarnya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan itu, maka kesabaran yang indah adalah kesabaranku, dan Allah lah tempat memohon pertolongan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Hari-hari berlalu, kemudian berubah menjadi tahun yang panjang. Nabi Yakub tetap bersabar. Ia menangis dalam sujudnya, memohon agar anaknya kembali. Ia tidak gila, tidak putus asa, tapi rindu dan cinta membuat air matanya tak berhenti mengalir, hingga matanya menjadi buta karena menangis.
dan kedua matanya menjadi putih karena sedih yang mendalam, dan ia sangat menahan amarah. Quran Surat Yusuf ayat 84. Anak-anaknya meminta berhenti, namun ia berkata, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Yusuf ayat 86. Inilah pelajaran luar biasa. Kesedihan bukan tanda lemah iman, tetapi bukti cinta seorang hamba kepada amanah yang diberikan Allah. Akhirnya, atas izin Allah, Yusuf kembali, bukan sebagai anak hilang, tetapi sebagai penguasa Mesir. Dalam pertemuan yang haru, Yusuf memeluk ayahnya dan berkata, "Inilah takwil dari mimpiku dahulu." Quran Surat Yusuf ayat 100. Yakub memeluk Yusuf, sujud syukur kepada Allah, dan melihat seluruh anak-anaknya bersatu kembali di bawah naungan iman. Ia pun kembali dapat melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan hatinya yang telah tenang. Keluarga mereka kini bersatu kembali, tapi lebih dari itu, mereka bersatu dalam iman. Kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah kisah tentang iman yang teguh di tengah kehilangan, tentang ayah yang tak pernah lelah mendidik, dan tentang doa yang tidak pernah sia-sia. Dari beliau kita belajar bahwa cinta dan iman bisa berjalan beriringan, bahwa kesedihan tidak membatalkan kesabaran, bahwa keluarga adalah ladang utama dakwah, dan bahwa doa orang tua adalah senjata paling kuat di dunia ini. Masya Allah. Begitu dalam pelajaran dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Beliau bukan hanya pewaris kenabian, tapi penjaga iman di tengah luka batin. Semoga kisah ini membuat kita lebih sabar, lebih berserah, dan lebih yakin bahwa pertolongan Allah selalu datang, asalkan kita terus berharap dan bertawakal. Sampai jumpa di video selanjutnya yang insya Allah mengisahkan perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam, sang pemuda tampan yang penuh iman dan ujian. Saya Patih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.